Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar, yaitu berkaitan dengan pengertian keterampilan dasar mengajar. Terus kemudian apa itu micro teaching, fungsi micro teaching, tujuan micro teaching, dan aspek-aspek dalam micro teaching. Nah, pertama kita masuk pada pengertian keterampilan dasar mengajar. Nah, istilah mengajar sering digandengkan dengan istilah belajar atau sebaliknya. Belajar selalu digandengkan dengan mengajar. Sehingga sudah menjadi satu kalimat majemuk kegiatan belajar mengajar atau yang disingkat dengan KBM. Terus kemudian ada proses belajar mengajar atau yang disingkat dengan BBM. Dan untuk menyebutkan kedua istilah tersebut, saat ini disatukan menjadi satu, yaitu pembelajaran. Dengan demikian, jika disebut pembelajaran, itu berarti menunjukkan pada proses kegiatan yang melibatkan dua unsur, yaitu belajar dan yang kedua mengajar. Mengajar merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru, dosen, instruktur, atau widaswara dalam mengatur dan mengelola lingkungan belajar untuk mendorong aktivitas belajar siswa atau pembelajar. Sedangkan belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau pembelajar merespon lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara deskriptif, mengajar diartikan sebagai proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru, dosen, instruktur, atau widaswara kepada siswa atau pembelajar. Nah, merujuk pada pengertian mengajar, inti dari mengajar adalah proses menyampaikan atau memindahkan. Memang dalam mengajar ada unsur menyampaikan atau transfer dari guru, dosen, instruktur, atau widaswara kepada siswa atau pembelajar. Akan tetapi pengertian transfer atau memindahkan tersebut bukan seperti seorang memindahkan air minum dari satu cangkir ke cangkir yang lain. Air yang dipindahkan dari satu cangkir ke cangkir yang lain, volumenya akan tetap sama. Bahkan karena mungkin terjadi proses penguapan, maka volume air yang dipindahkan itu akan semakin berkurang atau menyusut. Oleh karena itu, mengajar yang diartikan sebagai proses penyampaian atau menyampaikan informasi, maknanya adalah menyebarluaskan atau memperkaya. Menyebarluaskan atau memperkaya di sini dimaksudkan adalah pengalaman belajar siswa sehingga dapat mengembangkan potensi siswa atau pembelajar secara maksimal. Makna lain dari pengertian mengajar sebagai proses menyampaikan, selain upaya menyebarluaskan dan memperkaya pengalaman belajar, juga menanamkan pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, seperti ilustrasi berikut, menanam satu pohon mangga, maka akan kemudian menghasilkan beberapa cabang dan ranting, dan dari situlah keluar buah mangga yang banyak. Nah, dari ilustrasi tersebut,
Proses transfer merupakan menanamkan atau proses penanaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga potensi berpikir atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kebiasaan dan kecakapan yang dimiliki siswa akan berkembang secara optimal. Perkembangan berikutnya yaitu pengertian dari mengajar yang kini banyak dianut, yaitu suatu proses mengatur atau mengolah lingkungan belajar agar berinteraksi dengan siswa atau pembelajar, dan juga itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, inti pengertian mengajar secara tradisional maupun secara kontemporer, keduanya sama, yaitu untuk merubah. Merubah apa? Merubah perilaku dari siswa atau pembelajar, yakni dimiliki dan terkembangkannya pengetahuan atau wawasan berpikir, sikap, kebiasaan, dan keterampilan atau kecakapan, atau yang lebih populer, perubahan berkenaan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perbedaannya sebenarnya terletak pada proses upaya merubah tingkah laku tersebut. Nah, pandangan lama melalui proses menyampaikan informasi atau transfer informasi yang kadang-kadang sering diartikan sempit, hanya terbatas sebagai proses menyampaikan atau memindahkan pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan pada pengertian yang baru, bahwa perubahan perilaku dilakukan dengan cara mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa atau pembelajar. Nah, dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara. Yaitu yang pertama adalah what to teach. Ini dimaksudkan adalah menguasai materi atau bahan ajar yang nantinya akan diajarkan. Yang kedua, how to teach. Nah, ini dimaksudkan adalah menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Nah, keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru, dosen, instruktur, atau widyaswara. Karena dengan keterampilan dasar mengajar, bahwa mengajar bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas. Nah, seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Keterampilan dasar mengajar atau dalam istilah bahasa Inggrisnya teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behaviors, yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, berikut kita akan masuk pada micro teaching. What is micro teaching? Apa itu micro teaching, teman-teman? Nah, micro teaching atau pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau secara sederhana, yaitu waktu, materi, dan jumlah siswa.
Micro teaching biasanya dilakukan oleh calon guru yang saling bertukar peran dalam berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, praktik kegiatan belajar, dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Pembelajaran micro teaching pada awalnya dilakukan di Stanford University di USA pada tahun 1963. Micro teaching dilakukan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas guru profesional. Nah, di Indonesia, micro teaching dimulai diperkenalkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi, antara lain IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Ujung Pandang. Pada tahun 1997 diadakan seminar untuk merekomendasikan pembelajaran mikro dimasukkan dalam silabus dan kurikulum pada lembaga pendidikan guru. Berikut definisi dan pengertian micro teaching dari beberapa sumber buku. Di antaranya yang pertama adalah Sukirman pada tahun 2012. Micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Nah, menurut Barnawi dan Arifin tahun 2016, micro teaching adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Dalam micro teaching sekelompok, calon guru berlatih untuk menguasai keterampilan-keterampilan dasar mengajar, mempraktikkan kegiatan mengajar, dan berdiskusi untuk membahas tentang masalah-masalah yang ditemukan. Nah, proses belajar mengajar tersebut direkam dalam sebuah video dengan pantauan dosen pembimbing. Biasanya seperti itu. Nah, calon guru saling bertukar peran. Ada suatu saat menjadi guru dan ada pula yang akan menjadi siswa. Nah, cara yang seperti ini telah digunakan di banyak lembaga pendidikan guru di perguruan tinggi. Nah, Asril 2011, micro teaching adalah sebuah model pengajaran yang dikecilkan atau disebut dengan real teaching. Jumlah pesertanya berkisar antara 5-10 orang. Ruang kelasnya terbatas. Waktu pelaksanaannya berkisar antara 10 dan 15 menit. Terfokus kepada keterampilan mengajar tertentu dan pokok pembahasannya disederhanakan. Menurut Helmiati tahun 2013, micro teaching adalah penguasaan keterampilan dasar mengajar. Guru perlu berlatih secara parsial atau secara umum, artinya tiap-tiap komponen keterampilan dasar mengajar perlu dikuasai secara terpisah-pisah. Adapun yang dikecilkan dan disederhanakan adalah seperti jumlah siswa yang berkisar 5-10 orang, terus kemudian waktu mengajarnya itu hanya 5-10 menit, terus kemudian bahan pelajarannya hanya mencakup 1 atau 2 hal yang sederhana. Dan keterampilan dasar mengajar ini difokuskan pada beberapa keterampilan khusus saja. Itu menurut Helmiati. Nah, Hasibuan, Ibrahim, dan Toemial di tahun 2014 menjelaskan bahwa micro teaching adalah metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar sehingga guru atau calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar dalam situasi yang disederhanakan. Nah, berikut teman-teman kita masuk pada fungsi micro teaching.
Microteaching berfungsi untuk memberikan pengalaman baru dalam belajar mengajar. Sedangkan bagi guru, microteaching berfungsi memberi penyegaran keterampilan dan sebagai sarana umpan balik atas kinerja mengajarnya. Di sini melalui microteaching, baik calon guru maupun guru dapat memperoleh informasi tentang kekurangan dan kelebihannya dalam mengajar. Apa saja kelebihan yang perlu dipertahankan dan apa saja kekurangan yang dapat diperbaiki oleh guru bersangkutan. Nah, selain itu, melalui microteaching ini, guru dapat mencoba metode atau model pembelajaran baru sebelum digunakan di kelas yang sebenarnya. Nah, di sini ada fungsi microteaching, teman-teman. Ada 4 fungsi microteaching. Yang pertama fungsi instruksional. Fungsi instruksional ini sebagai penyedia fasilitas praktek latihan bagi calon guru untuk berlatih dan memperbaiki dan meningkatkan keterampilan pembelajaran, juga latihan penerapan pengetahuan, metode dan teknik mengajar. Metode dan teknik mengajar dan ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoritik, secara teori. Pengajaran mikro berfungsi sebagai praktek keguruan baik dalam pre-service maupun in-service. Nah, dengan hal ini maka jelas bahwa fungsi instruksional sebagai tempat untuk mengasah kompetensi dan keterampilan mengajar. Yang kedua, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini maksudnya adalah sebagai tempat pembinaan dan pembekalan para calon guru dibina sebelum terjun ke pengajaran sebenarnya. Microteaching dijadikan tempat membekali calon guru dengan memperbaiki komponen-komponen mengajar sebelum terjun ke kelas atau ke tempat pengajaran. Yang berikut adalah fungsi integralistik. Maksud dari fungsi integralistik adalah sebagai program yang merupakan bagian integral dari program pengalaman lapangan serta merupakan mata kuliah prasyarat dari PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib nyata. Artinya berstatus mata kuliah yang harus dikontrak atau dipenuhi oleh mahasiswa. Yang berikut adalah fungsi eksperimen. Maksudnya adalah sebagai bahan uji coba bagi calon guru yang pakarnya di bidang pembelajaran. Nah, contohnya seorang guru berdasarkan penelitiannya menemukan suatu model pembelajaran, maka sebelum penemuan itu dipraktikkan di lapangan. Nah, terlebih dahulu diuji cobakan di dalam microteaching. Dengan hal tersebut, hasil dapat dievaluasi di mana letak kelemahannya untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dengan kata lain, bahwa fungsi microteaching adalah sarana dalam melatih atau dalam proses melatih mempraktekkan mengajar, juga salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan mengikuti praktek mengajar di lapangan. Nah, yang berikut adalah tujuan microteaching, teman-teman. Tujuan microteaching adalah untuk membekali dan atau meningkatkan performance calon guru atau guru dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan mengajar. Nah, microteaching digunakan untuk mempertemukan antara teori dan praktik pengajaran pada mahasiswa, yaitu sebagai calon guru. Selain itu, microteaching digunakan untuk menyiapkan calon guru sebelum praktik mengajar di sekolah. Microteaching merupakan salah satu penunjang pengalaman lapangan bagi calon guru. Microteaching juga menjadi salah satu latihan terbatas mengenai keterampilan-keterampilan tertentu yang memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan yang diharapkan dari pembelajaran microteaching
Antara lain, yang pertama adalah membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Terus kemudian meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru serta secara bertahap maksudnya, dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Terus kemudian yang berikut, meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Yang berikut adalah memberi kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro agar calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus dari mengajar, agar dalam penampilan mengajar atau dalam proses belajar mengajar lebih mantap, terampil, dan kompeten. Nah, yang terakhir adalah sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan serta efektivitas dan efisiensi penampilan calon guru atau guru dalam proses belajar mengajar. Yang berikut teman-teman adalah aspek-aspek dalam micro teaching. Nah, aspek-aspek dalam micro teaching itu sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Membuka pelajaran berarti mengarahkan siswa pada materi pelajaran, bukan hanya yang diperlukan pada awal pembelajaran, melainkan juga selama proses pembelajaran. Berikut adalah keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan ajar atau bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Nah, kegiatan menjelaskan memiliki 3 komponen. Yaitu penyampaian pesan atau sender, pihak yang dituju atau receiver, dan pesan atau message. Nah, yang berikut adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Nah, tujuan penggunaan variasi ini dalam proses belajar menghilangkan kejemuan dalam mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal, meningkatkan perhatian dan kondisi peserta, memudahkan pencapaian pembelajaran. Nah, keterampilan memberikan penguatan. Memberi penguatan merupakan tindakan terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku di saat yang lain untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tertentu. Nah, keterampilan ini memberikan penguatan ialah keterampilan memberi respon positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tertentu. Nah, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Terus kemudian keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengolah kelas merupakan keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisi apabila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Komponen pengelolaan kelas terbagi menjadi 2, yaitu komponen yang bersifat preventif dan komponen yang bersifat kuratif. Nah,
komponen yang bersifat preventif ialah komponen yang berhubungan dengan tindakan penciptaan dalam pemeliharaan kondisi optimal. Sedangkan komponen yang bersifat kuratif ialah komponen yang berhubungan dengan tindakan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemampuan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru mengguru dalam mengajar peserta didik sebanyak 3-8 orang untuk setiap kelompoknya. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, kemampuan membimbing diskusi kelompok merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai atau teacher train. Nah, tahapan micro teaching. Nah, tahap 1 yaitu tahap kognitif. Tahap 2 adalah tahap pelaksanaan, dan tahap 3 adalah balikan. Nah, tahap pertama, mahasiswa calon guru atau praktekkan dibimbing untuk memahami dan mendalami serta memiliki gambaran secara umum konsep dan makna keterampilan dasar mengajar dalam proses mengajar. Dalam proses mengajar menggunakan secara tepat, menyinergikan keterampilan satu dan lainnya, serta ketepatan kapan dan dalam kondisi yang bagaimana keterampilan satu dan lainnya digunakan. Terus kemudian tahap kedua ini, para mahasiswa atau calon guru secara nyata mempraktekkan keterampilan dasar mengajar secara berulang, itu di tahap pelaksanaan. Terus kemudian ada tahap balikan. Tahap balikan ini adalah merupakan kilas balik praktekan dengan mempelajari hasil dari observasi teman sejawat yang akan memberikan informasi setelah melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan praktik mengajar. Jadi ketika melaksanakan kegiatan micro teaching, teman-teman harus ada teman sejawat yang nantinya mengamati atau sebagai observer itu dalam melihat proses kegiatan mengajarnya di ruang kelas atau di ruang yang sudah ditentukan. Nah, terima kasih teman-teman. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa teman-teman semua pahami berkaitan dengan pengertian keterampilan dasar mengajar dan juga berkaitan dengan micro teaching. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.